Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman saya akan membuat video terkait jaringan saraf tiruan pada komunikasi kognitif. Video ini bertujuan untuk menyelesaikan tugas komputasi kognitif, dan pada video kali ini kami beranggotakan dua orang, yaitu Muhammad Amjad Sandromi, yaitu saya sendiri, dan teman saya Fadil Putra Pratama. Kami dari kelas TFL 1A. Kemudian yang kedua, pengertian jaringan saraf tiruan. Jadi jaringan saraf tiruan (JST) atau Artificial Neural Network (CNN) adalah sistem komputasi yang terinspirasi oleh cara kerja jaringan saraf biologis dalam otak. Jadi sistem komputasi ini terinspirasi dari otak kita, yaitu jaringan saraf pada biologi otak kita sebagai manusia. Jadi JST terdiri dari sejumlah neuron yang terhubung dan mampu memproses informasi, belajar dari data, dan melakukan prediksi. Juga belajar dari data melalui proses yang disebut training, di mana level bobot antara neuron diperbarui berdasarkan error atau kesalahan yang dihasilkan dari prediksi. Lanjutkan. Kedua, yaitu aplikasi jaringan saraf tiruan. Jadi beberapa aplikasi jaringan saraf tiruan atau JST di berbagai bidang, antara lain jadi pertama ada pengolahan citra. Ini digunakan dalam pengenalan wajah, pengenalan objek, dan pemrosesan gambar medis. Kemudian yang kedua itu ada pengenalan suara. Ini digunakan untuk asisten suara seperti Siri dan Google Assistant, serta dalam aplikasi speech to text. Kemudian yang ketiga, sistem prediksi. Jadi ini digunakan dalam bidang keuangan, ramalan cuaca, dan deteksi kegagalan mesin. Lanjut, yang keempat yaitu pengendalian robot. JST ini digunakan untuk kontrol gerakan robot secara otomatis dan adaptif. Nah, kemudian yang kelima, di JST pada kendaraan otonom. Jadi JST ini memungkinkan kendaraan untuk menginterpretasikan lingkungan dan membuat keputusan berdasarkan input sensor tersebut yang ada pada kendaraan otonom tersebut. Dan selanjutnya adalah model-model neuron. Jadi dalam JST ada beberapa model neuron yang digunakan. Beberapa yang populernya adalah pertama, neuron muscular speech. Itu model paling dasar, menggunakan fungsi step sebagai aktivasi, dan output output dari neuron ini itu 0 atau 1. Nah, kemudian yang kedua ada neuron perceptron. Itu salah satu bentuk neuron paling awal yang digunakan dalam jaringan saraf tunggal. Perceptron dapat menyelesaikan masalah linear separabol. Kemudian yang ketiga ada multilayer perceptron atau MLP. Ini terdiri dari beberapa lapisan neuron dan menggunakan fungsi aktivasi non-linear. MLP mampu menangani masalah yang tidak linear. Kemudian yang keempat, recurrent neuron. Nah, neuron ini digunakan dalam recurrent neural networks atau RNN, di mana neuron memiliki loop atau pengulangan yang memungkinkan informasi untuk dibawa dari satu langkah waktu ke langkah berikutnya. Dan ke yang selanjutnya itu adalah konsep dasar jaringan saraf tiruan. Jadi beberapa konsep dasar JST antara lain yang pertama input layer dan layer, output layer, lapisan input menerima data mentah, lapisan tersembunyi atau hidden layer prosesnya, dan lapisan output memberikan prediksi. Kemudian bobot dan bias. Setiap koneksi antar neuron ini memiliki bobot yang menentukan seberapa besar pengaruh input terhadap output atau keluarannya. Bias adalah nilai tambahan untuk memodifikasi si input ini. Jadi kayak uh, modifikasiannya itu menggunakan bias. Kemudian fungsi aktivasi. Fungsi non-linear yang menentukan apakah neuron akan aktif atau tidak. Ini adalah kunci untuk menangani masalah yang kompleks. Kemudian training dan backpropagation. JST ini dilatih dengan menggunakan algoritma backpropagation, di mana error itu dihitung dan digunakan untuk memperbarui bobot sehingga model lebih akurat.
seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi si JST ini tuh menurut kita jadi dia itu akan memperbarui informasi dan belajar dari kesalahan yang telah dilalui. Kemudian selanjutnya adalah fungsi aktivasi. Jadi eh, fungsi ini adalah fungsi matematika yang digunakan untuk memutuskan apakah neuron harus diaktifkan atau tidak. Ada berbagai fungsi aktivasi yang dapat digunakan, masing-masing memiliki karakteristik dan kegunaan tertentu. Jadi berikut ini ada 8 fungsi aktivasi yang umum. Nah, yang pertama ada step function. Jadi rumusnya atau formulanya itu fx sama dengan 0 jika x kurang dari 0. Dan yang kedua, fx sama dengan 1 jika x lebih dari sama dengan 0. Jadi contoh penggunaannya digunakan pada metode dasar seperti neuron Encourage dan karakteristik dari step function ini adalah sederhana tetapi tidak digunakan dalam model modern karena tidak memungkinkan pembelajaran gradient. Kemudian yang kedua ada sumoid. Jadi um, pada sumoid ini ada rumusnya yaitu fx sama dengan 1/1 tambah t. Jadi contoh penggunaan adalah digunakan dalam jaringan multi-layer perception atau NLP. Karakteristiknya output antara 0 dan 1, bagus untuk tugas-tugas klasifikasi biner, tetapi mengalami masalah vanishing gradient. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Fadil Putra Pratama dari kelas TRPL 1A dengan NIM 1060/2013. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya. Yang selanjutnya itu yang ketiga, TAN atau hyperbolic tangen. Formulanya fx sama dengan e pangkat x dikurangi e pangkat min x atau E pangkat X ditambah E pangkat min X. Contoh penggunaannya digunakan dalam beberapa varian recurrent neural network atau RNN. Karakteristiknya output antara min 1 dan 1 mempercepat konvergensi dalam beberapa kasus dibandingkan dengan sigmoid. Yang keempat, ReLU atau Rectified Linear Unit. Formulanya fx sama dengan max 0,x. Contoh penggunaannya sangat umum digunakan dalam arsitektur Deep Neural Network (DNN). Karakteristiknya sederhana dan efisien, mengatasi masalah vanishing gradient namun dapat mengalami masalah dying ReLU. Yang kelima, Leakey ReLU. Formulanya fx sama dengan x jika x lebih besar dari 0, fx sama dengan ax jika x kurang dari 0, biasanya a sama dengan 0,01. Contoh penggunaan digunakan sebagai alternatif ReLU untuk mengatasi masalah dying ReLU. Yang keenam, softmax. Formulanya fxi sama dengan e pangkat xi atau e pangkat xj. Contoh penggunaannya digunakan pada lapisan output untuk masalah klasifikasi multi-kelas. Karakteristiknya menghasilkan probabilitas untuk setiap kelas. Setiap nilai output berjumlah 1. Yang ketujuh, Swiss. Formulanya fx sama dengan x atau 1 ditambah e pangkat min x. Contoh penggunaannya diperkenalkan oleh Google, digunakan dalam arsitektur deep learning modern. Karakteristiknya berfungsi mirip dengan ReLU tetapi lebih halus dalam transisi. Yang kedelapan, ELU atau Exponential Linear Unit. Formulanya fx sama dengan x jika x
lebih besar dari 0, fx sama dengan A, pangkat x kurangi 1 jika x kurang dari 0. Contoh penggunaannya digunakan dalam jaringan saraf dalam, karakteristiknya mirip dengan Leakey-Rayleigh, tetapi lebih stabil dan dapat menghasilkan nilai negatif kecil. Misalkan kita memiliki neuron sederhana dengan input x1 sama dengan 0,5, x2-nya negatif 1,5, dan bobot W1-nya 0,8, W2-nya negatif 0,6, serta bias B sama dengan 0,2. Langkah perhitungannya yang pertama hitung total input atau yang bisa disebut Z. Z sama dengan X1 dikali W1 ditambah X2 dikali W2 ditambah B. Z sama dengan, kan X1-nya sudah dikasih tahu ya. X1-nya itu 0,5. Jadi 0,5 dikali W1-nya 0,8 ditambah X2-nya itu kan negatif 1,5 dikali W2-nya negatif 0,6 tambah B-nya itu kan 0,2. Jadi hasilnya 1,5. Yang kedua, hitung aktivasi menggunakan fungsi sigmoid. Fz sama dengan 1 atau 1 ditambah pangkat negatif 1,5 sama dengan 0,817. Output neuron adalah sekitar 0,817. Ya, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam menjelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.